Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terkait review materi ya, berhubung tadi ternyata saya lupa buat ngerekord pertemuan pertama tadi ya, akan banget. Jadi ini saya bikin video Zoom ulang ya, recording Zoom ulang untuk review materi yang telah disampaikan. Insya Allah singkat saja ya. Pada intinya untuk pertemuan kali ini kan kita membahas tentang pengantar ilmu nahwu sorof atau bahasa Arabnya itu al-madkhal fi ilmi nahwi wa sarfi. Ya, al-madkhal itu berarti pengantar. Jadi tentu yang materi yang kita pelajari materi saat ini adalah cara garis besar bagaimana teman-teman bisa menentukan perubahan suatu kalimat itu apakah dia masuk dalam perubahan ilmu nahwu ataukah dia masuk perubahan ilmu sorof. Karena perubahan di dua ranah ilmu tersebut berbeda gitu. Jadi harus bisa dibedakan oleh teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa kok di nahwu sorof ini membahas tentang perubahan kedua-duanya gitu ya. Kedua-duanya memang sama-sama membahas perubahan ya nahwu dan sorof ini. Nah, itu masing-masing punya tujuannya seperti yang saya bilang yang pertama bahwa sorof itu dia yang bertugas untuk membentuk kata-katanya itu. Apakah dia harus dibaca doroba ataukah dia harus dibaca doroba panjang ataukah dia harus dibaca dorobu. Nah, itu yang memilih kata-kata itu adalah bagian dari sorof. Sedangkan kalau nahwu dia itu yang menyusun kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat atau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah jumlah. Saya analogikannya contohnya seperti kalimat Nasoro Zaidun. Nah, sekarang gini, Nasoro Zaidun. Kenapa kok Zaidunnya itu harus dibaca domah ujungnya? Padahal kan Zaidun itu bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidin. Nah, ini kaidah yang mengharuskan Zaidun ini dibaca domatain adalah nahwu. Ya, jadi nahwu ini dialah yang menjadi penyebab kenapa Zaidun ini kok didomatain ujungnya. Doroba Zaidun. Ya, nanti ini akan dibahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin kalau bingung pun gak apa-apa ya karena masih materi pertama. Nah, kemudian di kata Nasoronya sendiri ya. Tadi Doroba kan Nasoro ya. Intinya di kata awalnya itu Nasoro. Kenapa kok harus Nasoro gitu ya? Padahal bentuk kata Nasoro itu gak hanya Nasoro gitu. Bisa Yansuru atau bisa Nasron, bisa Unsur, bisa Nasirun. Kenapa kok harus Nasoro gitu? Nah, ini baru yang menjadi penyebab yang mengharuskan kata ini dibaca Nasoro adalah sorof. Dia yang memilihkan katanya. Dibaca Nasoro karena dia ada penyebabnya itulah. Kalau diistilahkan dia sigatnya karena menjadi fiil ya. Fiil sedangkan Zaidunnya itu dinamakan fa'il. Ya, nanti teman-teman akan bertemu dengan istilah fa'il ini ya nanti. Jadi sekarang nggak usah terlalu dipikirkan. Intinya si Nasoro ini kenapa dia harus dipilihkan kata Nasoro, kenapa kok nggak unsur atau Nasirun ini adalah bagian sorof. Jadi si sorof ini yang memilihkan kata Nasoro untuk dijadikan Nasoro Zaidun oleh Nahwu. Disusun menjadi Nasoro Zaidun. Zaid telah menolong. Oke, sampai sini saya harap teman-teman bisa memahami ya masing-masing fungsi dari si sorof dan si nahwu ini gitu. Jadi tadi Nasoro yang memilihkan kata-katanya, yang membentuk kata-katanya, sedangkan si Nahwu ini dia yang menyusun kata-katanya dan menentukan akhir katanya. Nah, kenapa kok saya bilang si Nahwu ini harus menyusun juga gitu? Karena kan bisa jadi gitu kalau apa Nahwu ini nggak ada, bisa saja ini orang awam membacanya bukan Nasoro Zaidun tapi Zaidun Nasoro. Padahal menurut kaidah nahwu itu harusnya dibaca Nasoro Zaidun. Nggak boleh kita membacanya Zaidun Nasoro karena nahwu ini yang menyusun si kalimat ini. Jadi harus mengikuti ketentuan si nahwu dibaca Nasoro Zaidun. Oke, sampai sini mungkin saya harap teman-teman bisa memahami ya terkait fungsi dari sorof dengan nahwu ini sendiri. Meskipun sama-sama membahas perubahan tapi ada fungsinya tersendiri ya. Oke, sekarang membahas tentang perubahannya ya. Nah, cara teman-teman memudahkan teman-teman apakah perubahan kalimat ini masuk dalam ranah ilmu sorof atau ilmu nahwu itu adalah dengan melihat perubahan pada maknanya, ya. Dengan melihat perubahan pada maknanya yang artinya ini mungkin teman-teman harus tahu terjemahnya ya. Ketika perubahan tersebut menyebabkan perubahan pada makna, misalkan dari nasoro menjadi unsur kan, nasoro berarti telah menolong, sedangkan unsur tolonglah. Dari segi makna ini sudah berbeda kan.
Nah, maka dia termasuk perubahan dalam ilmu sorof. Adapun perubahan yang tidak menyebabkan perubahan makna, maka dia masuknya dalam ranah ilmu nahwu. Contohnya kayak dari masjidun menjadi masjidan atau masjidin. Nah, itu kan artinya masih sama-sama masjid, ya, tidak tidak jadi masjid menjadi dua masjid atau masjid jauh atau masjid apa gitu. Pokoknya ya, tetap masjid maknanya, tidak ada perubahan makna. Maka itu ranah ilmu nahwu. Nah, kalaupun misalkan teman-teman gak bisa apa atau gak tahu terjemahnya gitu dari kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, teman-teman masih bisa mengetahui mengetahui perubahan itu apakah masuk sorof atau nah itu dengan cara melihat perubahannya itu sendiri. Kalau misalkan perubahannya hanya terjadi di akhir, ya, perubahannya hanya terjadi di akhir, entah itu yang berubah harkatnya, berubahnya hurufnya, atau di situ ada pengurangan huruf ya, pengurangan ya, bukan penambahan. Nah, ketika tiga perubahan itu terjadi di akhir, ya, yang tadi perubahan harkat, kayak Zaidun, Zaidan, Zaidin, perubahan huruf, muslimuna, muslimina, o imani, o imaini, atau pembuangan huruf, yaf'uluna, yaf'ulu, o imani, o ima. Nah, ketika tiga perubahan tersebut terjadi di akhir, maka itu masuk ranah ilmu nahwi. Yaitu kalau teman-teman sulit membedakannya karena tidak tahu terjemah atau tidak tahu makna ya. Nah, kemudian kalau perubahannya itu adalah strukturnya atau bentuknya, nah maka itu masuk dalam pembahasan ilmu sorof. Kayak misalkan Hamida menjadi Ahmada atau menjadi Muhammadun, nah maka itu karena dia terjadi perubahan secara keseluruhan dalam struktur kalimat, dalam bentuk kalimat itu, maka itu masuk dalam ranah ilmu sorof. Atau kayak tadi dari kitabun ke kutubun, dari mufrad ke jama, itu juga masuknya ranah ilmu sorof. Ya karena itu dari struktur kata saja sudah berubah gitu. Begitupun dengan maknanya. Termasuk dari nasoro, nasoro, nah, itu juga masuknya ranah ilmu sorof ya. Karena ada penambahan huruf yang tadinya nasoro tanpa alif jadi nasoro. Jadi ada penambahan alif meskipun itu terjadi di akhir ya. Karena dalam nahwu yang namanya penambahan huruf itu tidak termasuk ya. Nahwu itu cuma ada pembuangan huruf, perubahan harokat dan perubahan huruf dan itu pun terjadinya harus di akhir kalau nahwu. Sedangkan penambahan huruf itu bukan ranah nahwu tapi itu ranahnya sorof. Oke, saya harap sampai sini paham ya untuk membedakan mana yang termasuk perubahan dalam ilmu sorof dan mana perubahan yang termasuk dalam ilmu nahwu. Makanya tadi dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan di materi pertama itu teman-teman bisa dikaji berulang-ulang gitu, teman-teman tentukan berulang-ulang ini cocoknya di nahwu atau sorof. Nanti teman-teman bisa membedakan sendiri perubahan tersebut. Ya, jadi itu untuk catatan kita untuk hari ini ya. Poin yang kita pelajari hari ini hanya itu, hanya untuk membedakan mana yang termasuk perubahan ilmu nahwu dan mana perubahan yang termasuk dalam ilmu sorof. Kenapa kita harus tahu gitu perubahan yang terjadi di sorof dan di nahwu ini apa fungsi kedepannya kita harus mengetahui ini. Ya karena nanti kedepannya teman-teman akan dibahaskan atau dihadapkan dengan materi-materi yang lebih kompleks lagi gitu terhadap i'rob. Kalau di Nahwu kan nanti ada i'rob, itu kan juga membahas perubahan, membahas tentang kedudukan. Nah, kedudukan ini nanti kaitannya dengan susunan yang tadi saya sampaikan. Kenapa kok harus Nasoro Zaidun, kenapa enggak Zaidun Nasoro? Nah, itu karena di Nahwu sendiri ada pembahasan soal kedudukan atau susunan itu sendiri. Kemudian di Sorof, ya kenapa kok perubahannya secara menyeluruh gitu dari Hamida menjadi Ahmada itu karena nanti ada materi lagi yang harus teman-teman ketahui yaitu namanya tasrif. Makanya perubahan yang terjadi di sorof namanya tasrif. Kalau perubahan yang terjadi di nahwu itu namanya i'rob. Itu istilah lagi tuh, dua istilah yang berbeda ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan perubahan yang terjadi di sorof itu nanti istilahnya adalah tasrif. Tasrif itu adalah merubah bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Itu tasrif. Itu teman-teman nggak paham sekarang juga nggak apa-apa. Intinya tadi ya, kalau di sorof perubahan katanya itu apa perubahan di sorof itu nanti dinamakan tasrif, sedangkan perubahan di dalam nahwu itu nanti dinamakannya i'rob ya, seperti itu. Ya. Mungkin saya rasa cukup ya untuk review materinya. Nanti kalau masih bingung bisa japri saya gak apa-apa.
Dan insya Allah nanti materi kedepannya meskipun kita nambah materi, tapi tetap materi yang saat ini, yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya tentu kita akan ulangi juga gitu, biar teman-teman eh, otak teman-teman itu berkesinambungan gitu antara materi kemarin dan materi yang akan disampaikan berikutnya itu. Oke, mungkin itu ya. Silakan teman-teman putar video ini berulang-ulang kalau dirasa belum paham ya. Insya Allah teman-teman semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.